Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia. Salam bahagia. Pertama-tama yang sampaikan teman-teman bahwa sedianya Bapak Kepala PLT Kadis PMD Dukcapil yang mengikuti kegiatan ini karena beliau ada kegiatan pertama sebagai mentor PIM 3 di UPT BKP SDM dan nanti siang beliau mendampingi Pak PJ ke Jakarta. Jadi dapat yang informasikan juga bahwa sejak 1 Juni 2024 ini Kepala Dinas PMD Dukcapil di PLT kan karena yang jabat lama sampun pensiun Pak Anom Agustino SIP MSI. PLT-nya adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali yang dapat yang informasikan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di Dosang Yang Widiwasa karena atas asung kete warunugrahonya sehingga kita bersama-sama mengikuti tahapan akhir dalam penilaian lomba kelurahan yaitu tahapan pemaparan. Yang dia hormati pertama Pak Kabid PMD Jembrana Pak Sadikin, Pak Camat Melayu, Pak Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK, dari LPM Kelurahan Gilimanuk hadir nih. Kita perwakilan dari masyarakat di Sekelurahan Gilimanuk yang hormati. Jadi hari ini mungkin nanti secara teknis untuk tahapan pemaparan ini yang serahkan langsung kepada tim khususnya Saudara D. Agus Nyoman Aciko. Silakan di Nyoman. Pak Kabid. Cek. Jelas. Oh, nggih, ampun jelas. Oh, nggih, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bapak Ibu tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, Bapak Kadis PMD mungkin yang diwakili oleh Pak Kabid Pemdes, Pak Sadikin serta jajaran, Bapak Lurah Gilimanuk beserta jajaran. Kita mohon izin untuk memoderasi sesi tanya jawab kali ini. Tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Kami dari tim telah menonton video pemaparan Bapak Lurah Gilimanuk. Untuk itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin nggih. Nah, sebelum kita mulai mohon izin saya membacakan tata tertib untuk sesi tanya jawab pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit, dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Nanti akan ada timer di layar. Dari Lurah Kelurahan Gilimanuk bisa melihat sisa waktunya berapa. Tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh Lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. 4. Setiap pertanyaan wajib dijawab oleh Lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. 5. Sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Sudah jelas nih? Oke, jelas. Oke. Sebelum kita mulai, jadi saya akan bacakan dulu 3 pertanyaannya. Nanti setelah saya bacakan, waktu akan kita mulai hitung. Pertanyaan pertama. Inovasi kedas dikatakan menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan
kualitas dan taraf hidup masyarakat Kelurahan Gilimanuk. Bagaimana inovasi ini dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat? Berapa tenaga kerja yang terserap? Dari mana sumber pembiayaan untuk gaji tenaga kerja tersebut? Sudah jelas? Bisa diulang agak pelan sedikit ya. Oh, nggih. Inovasi kedas dikatakan menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Kelurahan Gilimanuk. Bagaimana inovasi ini dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat? Berapa tenaga kerja yang terserap? Kemudian dari mana sumber pembiayaan untuk gaji tenaga kerja tersebut? Sudah jelas? Bergaji ya. Oke. Kan gaji. Dari mana gaji tenaga kerja tersebut? Pertanyaan kedua. Potensi laut yang melimpah dan pengembangan pariwisata tentu akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Gilimanuk. Sebutkan upaya Kelurahan Gilimanuk untuk menjaga keberlanjutan potensi tersebut dari kerusakan alam dan bisa lama dimanfaatkan. Bagaimana peran kelurahan dalam membagikan informasi kepada masyarakat luas terkait potensi wisata yang ada di Gilimanuk untuk menarik minat kunjungan dari wisatawan lokal? Sudah jelas? Mungkin pelan. Saya ulangi sekali lagi. Potensi laut yang melimpah dan pengembangan pariwisata tentu akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat kelurahan. Sebutkan upaya Kelurahan Gilimanuk untuk menjaga keberlanjutan potensi tersebut dari kerusakan alam dan bisa lama dimanfaatkan. Bagaimana peran kelurahan dalam membagikan informasi kepada masyarakat luas terkait potensi wisata yang ada di Gilimanuk untuk menarik minat kunjungan dari wisatawan lokal? Lanjut nggih? Ya. Pertanyaan ketiga. Bagaimana peran kelurahan selanjutnya terhadap inovasi yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Gilimanuk, di mana ada beberapa kelompok masyarakat sudah ada membuat produk yang sangat bermanfaat untuk keperluan masyarakat, seperti misal produk cairan multiguna dari kelompok Sukateki, produk olahan rumput laut, dan dari kelompok masyarakat lainnya yang sudah memanfaatkan potensi yang ada di Kelurahan Gilimanuk. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana peran kelurahan selanjutnya terhadap inovasi yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Gilimanuk, di mana ada beberapa kelompok masyarakat sudah ada membuat produk yang sangat bermanfaat untuk keperluan masyarakat, seperti misalnya produk cairan multiguna dari kelompok Sukateki, produk olahan rumput laut, dan dari kelompok masyarakat lainnya yang sudah memanfaatkan potensi yang ada di kelurahan. Sudah jelas, Pak Lurah? Jika sudah jelas 3 pertanyaannya, kami berikan kesempatan Pak Lurah Gilimanuk untuk menanggapi pertanyaan dari tim. Waktu kami mulai. Terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam bahagia. Salam bahagia. Yang terhormat Pak Kabid selaku Ketua Tim dan juga rekan-rekan tim penilai dari provinsi. Nanti yang coba untuk menjawab untuk yang pertanyaan pertama yaitu terkait inovasi kedas yang dikatakan dapat menyerap tenaga kerja. Dan begitu terkait kualitas tenaga kerja dan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan atau dipekerjakan termasuk sumber gaji. Nah, terkait dengan inovasi kedas yang ada di Kelurahan Gilimanuk, Niko berawal dari masyarakat yang kurang buang sampah Niko tidak pada tempatnya, artinya sembarangan. Nah, jadi kami di Kelurahan Gilimanuk beserta rekan-rekan baik di LPM, Kepala Lingkungan, kami membuat suatu inovasi yang namanya Gilimanuk Kedas. Nah, maksud dan tujuan Gilimanuk Kedas itu agar masyarakat kita bisa tertib dalam membuang sampah. Karena di Gilimanuk itu tidak ada tempat pembuangan sampah atau penampungan sementara. Sedangkan Gilimanuk merupakan penyumbang sampah, boleh dibilang terbesar lah di Jemberane, karena area pelabuhan dan juga perlintasan. Nah, terkait masalah kualitas tenaga kerja, nah tenaga kerja yang kita pekerjakan di Gilimanuk Kedas di program inovasi Kedas tersebut, kebanyakan kita ambil dari warga masyarakat Gilimanuk, yang mana mereka merupakan warga yang memang peduli dengan sampah-sampah yang ada di Gilimanuk. Nah, terkait dengan jumlah tenaga kerja, kita di sana punya kader. Kita punya kader di masing-masing lingkungan. Kita siapkan 2 orang kader, karena di Gilimanuk ada 6 lingkungan, ke pembagian wilayahnya barat dan timur. Jadi masing-masing lingkungan kita berikan 2 kader, dan juga ada semacam petugas angkut di sana. Nah, petugas angkut itu juga kita ambilkan dari masyarakat kita yang memang peduli dan pemerhati daripada sampah. Nah, terkait dengan jumlah keseluruhan, kita ada di sana lebih kurang sekitar 12 tenaga kerja di sana. 12. Nah, begitu terkait sumber gaji. Nah, karena kita program Niki Kedas ini kita bebankan kepada masyarakat, dalam artian masyarakat itu beriuran dalam sistem pengangkutan sampah yang diangkut oleh petugas sampah yang kita sudah siapkan. Nah, sampah itu cukup ditaruh di depan rumah masing-masing. Di depan rumah masing-masing dengan iuran senilai 25.000 selama 1 bulan. Nah, itu untuk rumah tangga. Nah, untuk bisnis kita bedakan lagi, di sana ada 120.000 untuk bisnis, dan bahkan kita menggratiskan kepada kakak yang kurang mampu atau warga penyandang disabilitas. Nah, itu sumber gaji dari tenaga kerja yang mengangkut sampah tersebut. Nah, seperti ini untuk inovasi Kedas. Yang kedua, nah, terkait masalah potensi laut yang melimpah yang mendatangkan ekonomi. Nah, pertanyaan Niki, upaya kelurahan menjaga potensi tersebut dari kerusakan alam. Nah, kita di sana ada mangrove. Mangrove, jadi kita dengan kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Gilimanuk, terutama kelompok nelayan yang aktivitas sehari-hari berada di laut, selain mereka menangkap ikan, mereka juga melestarikan daripada tanaman mangrove. Nah, untuk menjaga daripada kerusakan alam karena faktor bencana atau manusianya, jadi kita dengan kelompok nelayan yang biasa bekerja atau mencari nafkah di laut, kita ajak untuk melestarikan alam dengan menanam mangrove. Nah, kita juga bekerja sama dengan pihak Balai Taman Nasional karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah kawasan.
Jadi kita mengajukan permohonan baik pada perusahaan-perusahaan juga yang ada di Kelurahan Gilimano untuk bibit mangrove. Jadi setiap tahun kita sudah memprogramkan untuk penanaman mangrove seperti yang ada saat ini. Nah, terkait dengan bagaimana kelurahan untuk membagi informasi pariwisata kepada wisatawan lokal, nah kami ada sosial media. Kami ada sosial media baik Facebook, Instagram, dan juga kami sering melakukan istilahnya sosialisasi kepada kelompok-kelompok pertama. Sudah begitu, kita juga menginformasikan kepada pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Gilimano dan juga dari luar, karena kita di Gilimano memiliki objek-objek wisata yang sampai saat ini sudah boleh dibilang terkenal seperti Karangsewu dan Teluk Gilimano. Dan banyak juga kita kedatangan dari luar. Kemarin beberapa dari Pokmas-Pokmas yang ada di luar Kabupaten Jemberana, beliau atau mereka melakukan kunjungan. Jadi di sana kami juga memberikan sosialisasi bahwa seperti inilah kondisi atau potensi pariwisata yang ada di Gilimano. Nah, selain itu juga kami sering menyampaikan kepada instansi-instansi di saat kami melakukan pertemuan rapat. Begitu juga saat kami melakukan kegiatan studi tiru ke luar daerah, kami juga sempat menyampaikan potensi yang ada di wilayah Kelurahan Gilimano. Nah, seperti ini peran kami Kelurahan Gilimano dalam memberikan informasi agar banyak wisatawan atau pengunjung datang ke Gilimano. Apalagi nantinya mudah-mudahan terwujud adanya jalan tol, nah, mungkin di sana akan lebih banyak lagi pengunjung-pengunjung atau wisatawan lokal yang ada di Bali dan juga dari luar Pulau Bali yang akan datang ke Gilimano untuk berwisata. Nah, kebetulan beberapa event juga sudah kita buat kemarin dengan Taman Nasional, ada di sana HKN, Hari Konservasi Nasional. Nah, itu didatangi oleh banyak sekali tamu-tamu baik dari nasional dan juga dari luar. Nah, di sana juga kami dengan Taman Nasional bekerja sama dan memberikan daripada brosur-brosur bahwa di Gilimano ini ada objek-objek wisata yang tidak kalah dengan wilayah-wilayah atau daerah-daerah lain. Nah, selain itu juga kami juga mengemas sebuah paket wisata bekerja sama juga dengan beberapa pelaku wisata termasuk juga Taman Nasional. Karena Taman Nasional juga punya paket wisata kelompok-kelompok yang ada di luar wilayah Gilimano, termasuk Taman Nasional yang ada di Jawa. Jadi setiap mereka mengajak tamu, baik dari luar negeri atau dari nasional, mereka membuat paket wisata. Termasuk kunjungan mereka ada ke wilayah kita di wilayah Kelurahan Gilimano. Kami juga sudah menyiapkan di Gilimano, nah beberapa tempat istilahnya kayak penginapan dan juga UMKM yang sudah kita siapkan agar mereka yang berkunjung ke Gilimano sudah ada yang dituju selain objek-objek wisata seperti Karangsewu, tur mangrove, snorkeling, ada Teluk Gilimano, ada Patung Siwa, termasuk juga monumen lintas laut. Jadi kami siapkan juga UMKM, kuliner juga kami siapkan. Nah, di tempat-tempat kuliner seperti Betutu Mentempe, nah kami juga di sana sudah memberikan informasi kepada pemilik agar bisa menyampaikan dalam bentuk brosur. Nah, kebetulan kemarin mungkin brosurnya habis di sana. Jadi setiap pengunjung yang menikmati kudapan ayam betutu, bisa mereka mengambil brosur dan melihat seperti apalah kondisi pariwisata yang ada di Gilimano. Nah, seperti ini kira-kira cara kami Kelurahan Gilimano dalam memberikan informasi pariwisata untuk menarik kunjungan ke Gilimano. Dan yang terakhir ini terkait bagaimana peran kelurahan terhadap inovasi kelompok-kelompok masyarakat seperti Sukateki dan kelompok rumput laut. Nah, untuk Sukateki, nah ini lebih banyak kepada
memakai median paper sebagai median. Nah, di sana kita sudah berproses dan sudah ada hasil, bahkan dari kelompok kami hijrah sampai ke Jawa untuk dimintalah membantu di sana dalam pengembangan pupuk yang dibuat oleh Sukateki untuk tanaman, palawija dan sebagainya. Nah, terus kami punya nanti peran di sana, kami akan mencoba untuk memfasilitasi daripada kelompok niki, kelompok masyarakat yang ada di Gilimanuk, salah satunya Sukateki dan juga kelompok rumput laut, untuk kita nantinya akan daftarkan di HAKI. Biar tidak nanti di sana istilahnya diklaim oleh lain. Nah, termasuk perizinan-perizinan lain juga kita akan bantu fasilitasi. Karena kelompok masyarakat kami seperti Sukateki, walaupun sudah bagus inovasinya, sudah bisa hijrah keluar, kami khawatirkan nanti kelompok kami ini ada kelompok lain yang sama barangkali kalau kami tidak punya legalitas atau daftar izin daripada kelompok ini, kita khawatirkan nanti bisa diklaim oleh pihak lain. Nah, itu upaya-upaya kita, peran kita dalam memberikan kepada kelompok yang ada di Gilimanuk. Salah satunya Sukateki dan juga kelompok rumput laut. Nah, rumput laut niki juga kemarin kita berusaha untuk mengembangkan kembali, karena kemarin hanya sebatas kita mengambil dari laut, sudah begitu kita olah jadi keripik, dan juga ada sebagian kita kirim keluar untuk bahan kosmetik. Nah, itu juga sudah kami upayakan untuk mendaftarkan daripada kelompok rumput laut ini. Kebetulan di Gilimanuk ada 2 kelompok itu yang mengelola atau bergerak di pengambilan rumput laut yang ada di sekitar area laut atau teluk di Gilimanuk. Yang pertama kelompok Karangsewu, itu yang di Karangsewu, dan ada juga kelompok Teluk Asri yang ada di Teluk Waterby. Nah, mereka beda kelompok tetapi kerjanya satu dan tetap bersinergi mereka berdua, bahkan mereka saling berupaya untuk membuat produk-produk yang mengambil bahan dari rumput laut seperti keripik. Nah, untuk kosmetik, karena kita kelompok mungkin kekurangan daripada sarana dan prasarana, mungkin belum sampai sejauh itu. Tetapi untuk olahan makanan seperti keripik rumput laut itu sudah terlaksana, bahkan sampai hari ini sudah menghasilkan dan sudah kita distribusikan ke beberapa rumah makan yang ada di Gilimanuk dan juga di luar Gilimanuk. Mungkin seperti ini dari Tiang menanggapi, barangkali nanti tambahkan dari teman-teman yang lain, kami persilakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Lurah. Dari tim kabupaten atau mungkin dari pendamping yang lain, ada yang mau menanggapi atau yang menambahkan? Tidak? Oh, silakan. Perkenalkan, kami perwakilan dari masyarakat Gilimanuk, Pak. Nama saya Nana Rukmana. Kami menanggapi terkait dengan sumber daya alam yang ada di Gilimanuk. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya sumber daya alam ini bisa dikelola secara menerus sehingga tidak habiskan seperti itu, Pak. Nah, di sini kami bersama Taman Nasional, kelurahan bersama Taman Nasional itu sudah membina 3 kelompok masyarakat Gilimanuk, yaitu kelompok nelayan Karangsewu, kelompok nelayan Teluk Asri, dan kelompok nelayan Segara Mertu. Yang pertama, untuk menjaga kesinambungan sumber daya alam itu, mereka mencoba untuk membesarkan satu jenis produk, yaitu lobster, Pak. Jadi di sana di Teluk Gilimanuk itu sudah menjadi penghasil lobster, dan itu katanya sangat baik untuk di Bali. Dan selain itu juga supaya lobster ini tidak sampai habis di Teluk Gilimanuk ini, kami mencoba
mendampingkan masyarakat itu dengan tidak menjual lobsternya, tapi menjual hasil dari apa inovasi lobster tersebut. Contohnya mungkin kerupuk kuda, kerupuk lobster, ada juga lobster kering juga ada seperti itu. Jadi tidak dijual dalam bentuk lobsternya, tapi dalam bentuk olahan. Kenapa untuk itu supaya untuk menambah nilai tambah tadi Pak, nilai tambah yang bisa untuk menambah pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Selain lobster yang ada di Tuk Gilimanuk, masyarakat juga mengambil secara langsung potensi-potensi yang ada di Tuk Gilimanuk. Itu salah satu contohnya kepiting Pak. Jadi di sana masyarakat Gilimanuk itu sudah tidak jual kepitingnya lagi, tapi menjual dalam bentuk baby crab Pak. Jadi udah diolah lagi menjadi produk olahan yang namanya baby crab. Itu dikelola oleh kelompok Teluk Asri sama kelompok Segara Merte. Selain itu juga produk-produk seperti abon, terus abon, ada juga keriting crispy, ada juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah yaitu lumut. Itu menjadi produk-produk olahan yang dikelola oleh Gilimanuk. Nah, dukungan dari Pak Lurah juga sangat tinggi Pak, karena kelompok-kelompok kami, kelompok-kelompok yang ada di Teluk Gilimanuk itu sudah mendapatkan OSS. Jadi sudah ada OSS-nya, sudah ini tinggal nanti mungkin lanjutannya Pak, gitu kan. Nah, dukungan dari kelurahan juga sudah bagus. Kebetulan kami adalah masyarakat di sana Pak. Jadi merasa bahwa dukungan dari Pak Lurah terkait dengan pelatihan atau apa itu bisa kami dapatkan, dan itu akan terus-menerus dilakukan. Mungkin sekarang baru hanya saja, mungkin nanti packingnya atau seperti apa akan dilanjutkan juga oleh Pak Lurah seperti itu Pak. Mungkin bisa bekerja sama dengan Taman Nasional, bisa bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain terkait dengan pelatihan tersebut. Dan selain kelompok masyarakat yang ada di Teluk Gilimanuk, yang di Pantai Barat pun sekarang sudah mulai Pak, sudah mulai mengembangkan produk lobster, tetapi bukan dengan keramba apung, tetapi dengan keramba tanam. Jadi sudah banyak kelompok-kelompok yang memanfaatkan sumber daya alam tidak sekali seperti itu Pak. Jadi waktu itu juga masyarakat Gilimanuk sempat difasilitasi oleh Taman Nasional bersama Pak Lurah waktu itu berkunjung ke Probolinggo terkait dengan produk-produk yang bisa dikembangkan di Gilimanuk seperti lobster, kerupuk udang, terus kering abon seperti itu Pak. Jadi banyak yang sudah dilakukan dan sampai sekarang masih ada produk-produk yang sudah bisa dinikmatin oleh kita semua, dan itu sudah ada yang jual sampai di Facebook itu sudah ada Pak. Ada yang juga yang sudah jual di Shopee yang abon itu sudah di Shopee, sudah ada itu. Jadi masyarakat Gilimanuk sudah berinovasi untuk menjaga lingkungan alam sendiri, dan itu dirasakan oleh Taman Nasional Pak. Kenapa? Dulu yang Teluk Gilimanuk yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Gilimanuk sering didatangin oleh orang-orang dari luar Gilimanuk, ternyata sekarang itu sudah tidak ada lagi. Yang dulunya sering pakai bom atau pakai bahan kimia, itu sudah tidak ada lagi, dan sekarang mangrove-nya termasuk mangrove yang paling bagus, terdiri dari 18 jenis yang ada di Bali Pak, dan ada salah satu jenis mangrove lagi yang memang ada sangat langka Pak, yang ada itu hanya di Papua Nugini, Bali, dan ada di ini yaitu jenis mangrove Rhizophora lamati. Itu hanya di tempat itu saja. Yang kalau kemarin disebutkan oleh Pak Wakil Menteri adalah mangrove selingkuh. Ini yang menjadi ini. Dan untuk yang cerdas tadi, menurut kami Pak, masyarakat Gilimanuk cerdas ini bagus, cukup bagus. Kami sendiri yang merasakan, yang dulunya sampah ini menumpuk dan sekarang sudah diangkut secara
secara rutin oleh tim, sehingga masyarakat Gilimanuk sekarang sudah kelihatan bisa menata halamannya, bisa menata kehidupannya sendiri. Dan mungkin ke depannya yang saya sampaikan ke Pak Lurah sendiri atau ke Bapak tim juga, nanti kami juga akan mendampingin juga terkait dengan edukasinya, Pak, bagaimana cara memilah sampah sendiri. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah tentang inovasi pupuk multi, itu awalnya dari sampah rumah tangga, Pak. Sampah rumah tangga yang dikelola dengan bag kompos, dan airnya itu kita kelola. Airnya itu disebut dengan lindi, Pak. Dan itulah yang akan menjadi inovasi baru yang disebut dengan multi. Multi itu adalah campuran dari POC, PCC, dan POH. Itu menjadi multi, Pak. Gitu. Nah, kedepannya apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, perlu adanya mengetahui kandungannya. Mungkin perlu adanya uji lab. Ini belum dilakukan karena ini kami masih melakukan juga uji coba terhadap tanaman-tanaman ini. Jangan sampai nanti begitu udah diuji coba, udah diuji lab, tetapi hasilnya nggak bagus gitu kan. Ini kita uji coba dulu, setelah bagus baru kita lanjutkan dengan uji lab. Mungkin itu tambahan dari kami. Mohon izin Pak Lurah. Terima kasih. Izin menambahkan terkait pertanyaan yang ketiga, Niki, peran kelurahan terhadap inovasi kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kami juga mengusulkan kepada pemerintah daerah, khususnya ke Bupati, terkait anggaran. Terkait anggaran karena kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Gilimanuk yang sudah punya inovasi saat ini, mungkin ke depannya kalau sudah ada anggaran itu bisa kita kembangkan lebih luas lagi. Dan kita juga memfasilitasi kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Gilimanuk seperti PLTG dan juga SDP dalam bentuk CSR. Dan juga kami akan memberikan suatu pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat agar nantinya kelompok-kelompok ini bisa selalu eksis begitu, biar tidak nanti setelah ini tidak ada keterlanjutan lagi dan sebagainya. Biasanya seperti itu karena masyarakat kita terkadang melihat sesuatu yang baru dia meninggalkan. Nah, seperti itu. Itu upaya-upaya kami, peran kami di kelurahan terhadap kelompok-kelompok, termasuk juga seperti ada betutu dan sebagainya. Kemarin kita ada inovasi sebenarnya selain nanoprosen, kemarin berusaha untuk membuat inovasi baru yaitu betutu kaleng. Cuman kami terkendala di perizinan. Nah, inilah menjadi PR-PR kami nantinya, mungkin bisa berkomunikasi dengan stakeholder atau dinas-dinas terkait agar inovasi seperti betutu kaleng ini bisa dikeluarkan izinnya dan bisa kita pasarkan sampai ke luar karena ketahanannya cukup lama. Mungkin itu saja tambahan dari kami semua. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Lurah dan tim. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Sekaligus mendalami terkait dengan pupuk organik cair multiguna yang dikembangkan oleh kelompok Sukateki untuk mengolah popok bayi atau pampers. Bahan apa yang dicampurkan untuk mengurai popok tersebut sebagai media tanam dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan 1 kilo popok. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Gilimanuk terhadap inovasi ini dan bagaimana pengembangan ke depannya? Sudah jelas? Mungkin bisa diulang. Untuk inovasi pupuk cair multiguna yang dikembangkan oleh kelompok Sukateki, untuk mengolah pampers, bahan apa yang dicampurkan untuk mengurai popok tersebut sebagai media tanam dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan 1 kilogram popok.
apa yang dilakukan pemerintah Kelurahan Gilimanuk terhadap inovasi masyarakat ini dan bagaimana pengembangan ke depannya yang dilakukan oleh Kelurahan Gilimanuk untuk mendukung inovasi ini. Jelas? Oke. Selanjutnya, Niki ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana inovasi penangkaran curik Bali dapat mendukung pelestarian keberadaan curik Bali di alam? Terima kasih. Silakan dijawab. Bagaimana inovasi bilang? Oke. Bagaimana penangkaran curik Bali, inovasi penangkaran curik Bali dapat mendukung pelestarian keberadaan curik Bali di alam? Jelas? Pelestarian. Oke. Oke, silakan dijawab. Waktu kita tinggal 14 menit kurang, jadi mohon diperhatikan waktunya. Terkait masalah pupuk cair multiguna yang diinovasi oleh Sukateki, Nike mengambil bahan dari Pempas, kan demikian, dicampur dengan cairan, itu prosesnya kurang lebih sebulan, dan Pempas Niki sebagai media tanam lah di sana, sebagai media tanam yang mana nanti setelah disiram, tumbuhan yang ada di pot atau pot itu akan secara otomatis mungkin dalam waktu kurang lebih 6 bulan itu akan hancur, akan cair, akan menjadi padat seperti tanah yang ditaruh di dalam pot dan diisi tanaman seperti lombok atau yang lain. Nah, ini dengan cairan yang sudah dilakukan oleh Sukateki, dan nanti kita rencananya peran kita terhadap kelompok Sukateki ini, yang pertama seperti yang sampaikan tadi, kita akan kawal kelompok ini dalam pengurusan perizinan ke beberapa instansi barangkali, termasuk ke pendaftaran ke HAKI, karena kita khawatirnya inovasi ini yang kita punya dari Sukateki ini dengan limbah Pempas sebagai media tanam, biar tidak nanti diklaim oleh pihak-pihak lain. Nah, seperti ini mungkin nanti bisa ditambahkan lagi dengan pendamping kami. Dan yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana inovasi curik Bali dalam mendukung kelestarian alam. Nah, curik Bali yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat, di tahun 2001 kemarin populasinya cukup sedikit sekali, dan setelah kita bekerja sama dengan pihak Balai Taman Nasional Bali Barat, kami membentuk kelompok yang namanya Bali Jaya Lestari, nah kelompok penangkaran. Jadi kami melakukan penangkaran di kelompok yang kami miliki ini guna mengembangkan daripada curik Bali ini. Kalau seandainya nanti lepas liar dengan populasi yang cukup langka, khawatir terjadi kepunahan. Nah, jadi kami pihak Kelurahan Gilimanuk dengan kelompok yang kami miliki, nah kami melakukan pengembangan di sekretariat daripada kelompok ini. Dikhawatirkan nanti kalau seandainya lepas liar semakin punah. Jadi kalau kami tangkar di kelompok ini, jadi bisalah bertambah seperti yang ada saat ini, dan juga kami kembangkan juga kepada anggota-anggota daripada kelompok ini untuk melakukan penangkaran di rumah-rumah masing-masing. Dan saat ini kita sudah lumayan, ada sekitar hampir 200-an, 200 dan 600 yang sudah kita lepas liarkan lagi dengan pihak Balai Taman Nasional. Dan bagusnya lagi, nah penangkaran niki yang dilakukan oleh kelompok ini bisa dijual belikan dan ada sertifikat yang dikeluarkan oleh BKSDA Provinsi Bali. Nah, itu upaya kita. Mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman terkait pertanyaan termasuk pupuk organik tadi. Terima kasih. Oke, langsung aja tuh. Langsung.
mungkin bisa menambahkan Bapak terkait dengan Pampers Pak, sebelum disiram dengan cairan multi itu Pak. Jadi Pampers itu kita masukkan ke dalam polybag atau pot. Yang pertama awalnya Pampers, setelah itu kita kasih kasih garam dan kasih lapisan ketiga itu adalah arang. Kita kasih Pampers lagi, setelah itu kita kasih garam, kasih arang lagi, terus itu Pak, nanti terakhir yang paling atas itu adalah tanah. Itu cukup dengan 5 cm saja ketebalannya. Setelah itu baru disiram dengan pupuk multi tadi itu. Terkait dengan keberadaan penangkar curik Bali yang ada di Gilimanuk, sesuai dengan undang-undang tentang penangkaran Pak. Jadi semua penangkar itu wajib melepaskan untuk ke alam atau mempersiapkan hasil tangkarannya untuk alam itu sebesar 10% sesuai dengan aturannya Pak. Jadi sementara ini untuk di Gilimanuk memang belum untuk melepaskan, yang lain itu sudah lewat Taman Nasional, tetapi keberadaan penangkaran ini menarik curik Bali yang ada di alam ini bisa datang ke Gilimanuk dan membuat sebaran curik Bali itu semakin banyak Pak. Di Gilimanuk saja itu kita bisa kalau pagi di lapangan bisa melihat 20 ekor jalak bali yang ada. Kalau total di Taman Nasional sekarang ada 600 ekor Pak. Jadi dari mulai tahun 96 yang hampir punah tinggal 6, sekarang udah 600 Pak. Jadi sudah banyak, itu kontribusi dari masyarakat. Kenapa ini bisa meningkatkan populasinya? Karena masyarakat bisa memenuhi pasar Pak. Jadi pasar kata tadi yang disampaikan Pak Lurah, masyarakat bisa jual yang legal itu, sehingga orang-orang yang mau atau berkenan untuk memiliki jalak Bali tidak harus mencuri di hutan, tapi bisa langsung di masyarakat. Itu dengan keadaan legal dan bersertifikat Bapak. Jadi seperti itu Pak, sesuai aturan. Dan sekarang di Gilimanuk sudah berterbangan burung curik Bali, dan salah satu yang sudah dilakukan oleh SD 1 Gilimanuk itu ada keinginan untuk membuatkan nesting box atau dobok curik Bali, tempat berkembangnya jalak Bali. Jadi dengan adanya penangkaran ini juga menimbulkan keinginan dari anak-anak ini untuk mencintai jalak Bali sendiri dengan menyiapkan nesting box-nya atau tempat berkembang biaknya. Itu mungkin Pak tambahnya. Terima kasih. Kurang jelas nih. Cek. Oke, Niki ada tanggapan dari tim. Silahkan Pak Wayan. Itu Pak Lurah. Oke, sudah. Terus untuk yang di pupuk cair Pak Lurah, izin itu bentuknya berupa digester atau dia starter untuk mengurai pupuk. Itu satu. Terus yang kedua, berapa lama pupuk itu terurai, berapa hari pupuk itu terurai sehingga sudah bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Jadi pupuk itu bukan pupuk. Jelas Pak? Yang pertama kurang jelas, yang pertama agak bergema banyak. Yang pertama, pupuk cair itu apakah berupa starter atau berupa digester? Karena starter dengan digester itu berbeda. Starter itu kita buat sekali, kalau digester itu bisa dipakai berulang kali. Kayak kalau digester itu bisa, contohnya itu E4. Apakah seperti itu? Atau dia dibuat khusus oleh teman-teman di Sukateki, murni produknya mereka. Yang satu. Terus yang kedua, untuk 1 kilogram Pampers berapa lama bisa terurai sehingga sudah bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk? Terima kasih. Terima kasih yang menanggapi terkait
yang disampaikan tadi. Nah, niku tadi dibilang register nggih. Register dan starter. Nah, niki sebenarnya mereka ini murni produk daripada kelompok Sukateki. Murni produk dari kelompok Sukateki. Nah, jujur aja sebenarnya sampai saat ini prosesnya masih dirahasiakan oleh yang bersangkutan, khawatirnya nanti ditiru atau diklaim oleh yang lain. Nah, itu kemarin kita terkait masalah apa namanya tadi berapa hari nggih bisa jadi pupuk. Nah, itu melalui proses itu kurang lebih 1 bulan dan popok niki akan hancur karena dia sebagai media tanam seperti yang ditambahkan tadi oleh rekan kami dari pendamping. Nah, seperti itu. Nikel biasanya untuk popok sebagai media tanam hancurnya itu proses pemanunya 1 bulan, hancurnya itu bisa mencapai kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Nah, untuk yang tadi yang sampaikan masih dirahasiakan gitu dari kelompok. Itu khawatirnya ini nanti ditiru oleh atau digandakan oleh kelompok-kelompok lain karena di Gilimanuk sebenarnya banyak ada yang mengembangkan seperti ini, cuman masih ada yang belum berhasil, juga ada kelompoknya ya bubar. Jadi niki dia khawatirnya nanti bisa ditiru kita nanti dia mengklaim kasarnya wah dia yang nyalipin gitulah seperti bahasa Bali. Nah, niki terkait dari Sukateki. Terus yang terakhir mana tadi yang terakhir ya? Itu aja nggak? Satu itu aja. Ya, dua. Oh. Nggih, itu aja semua. Nggih. Terima kasih Pak Lurah. Kita masih punya waktu kurang lebih 2,5 menit. Silakan Pak Lurah menyampaikan niki pernyataan pamungkas lah bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan ketika pasca lomba ini. Karena sering terjadi jika selesai perlombaan terjadi penurunan, kemunduran dalam hal kebersihan kah, pelayanan kah, inovasi-inovasi, sehingga perlu digelorakan spirit semangat lomba ini tidak hanya ketika perlombaan saja. Silakan Pak Lurah. Oke, terima kasih. Nah, apa yang tadi diberikan pertanyaan ke kami, nah setelah langkah-langkah kami setelah lomba niki, kami akan tetap jalankan ini semua dan kelompok-kelompok inovasi tadi tetap akan kami kawal, kami bina, kami dampingi, bahkan kami usulkan untuk penganggaran biar tidak nanti kelompok-kelompok inovasi ini eksis hanya di saat lomba. Nah, seperti itu biasanya, tetapi kami akan terus berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, seperti ini kami akan menggandeng beberapa perusahaan untuk melakukan pelatihan-pelatihan kembali, memberikan kegiatan-kegiatan, dan juga kami mengundang nantinya mudah-mudahan mungkin kami menjadi yang terbaik barangkali nantinya setelah penilaian niki kami akan mengundang atau menerima kedatangan daripada kelompok-kelompok lain yang ingin belajar ke Gilimanuk. Jadi inovasi-inovasi dari kelompok-kelompok niki nantinya akan tetap kita lanjutkan dan berkesinambungan. Nah, dan juga untuk pojok pitu kita punya gang 7 atau pojok pitu yang di sana Bapak-bapak sudah melihat langsung ada pengolahan pupuk di sana dan juga ada warna-warni bermain cat dan tanaman. Ya, mudah-mudahan nanti kami akan mengembangkan di gang-gang lain yang ada di masing-masing lingkungan di wilayah Kelurahan Gilimanuk. Nah, seperti ini terima kasih. Oke, nggih. Karena waktu juga tinggal beberapa detik lagi, kemudian tanggapan dan jawaban dari peserta juga sudah cukup. Dari kami tim juga sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih. Waktu kita bisa stop. Nggih. Terima kasih Pak Lurah beserta jajaran.
atas penyampaian tanya jawab dalam sesi pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024 ini. Oke. Demikian sesi tanya jawab bersama Kelurahan Gilimanuk ini. Sekali lagi mari beri aplaus untuk Lurah Gilimanuk dan Kelurahan Gilimanuk agar semoga bisa tetap meningkatkan inovasi masyarakatnya. Terima kasih untuk DPMD Kabupaten Jembrana yang diwakili oleh Pak Kabid Pemdes. Kemudian ada juga Pak Camat Melayu, terima kasih telah hadir mendampingi Kelurahan Gilimanuk. Sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin kita foto bersama dulu nih. Berdiri. Oh ya, yang di Gilimanuk silahkan. Kalau mau pendamping-pendamping yang lain berdiri di belakang. Biar kelihatan semua. Coba jangan di agak. Oh, pendampingnya yang lebih. Ah ya. Dia dari sekarang Pakai kopi. Oh, sadar. Sudah? Sudah siap? Laksmi udah siap? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi nih. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi aplaus untuk Kelurahan Gilimanuk. Terima kasih. Demikian sesi tanya jawab sesi pertama bersama Kelurahan Gilimanuk. Terima kasih ini. Apabila ada yang kurang berkenan, kami dari tim mohon maaf. Saya tutup dengan Paramas Hati. Om Santi. Om.